Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deborah Agustina Simatopang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi biaya tenaga kerja. Baiklah, ini adalah profil saya. Saya sedang berkuliah di Universitas Jambi di Prodi Manajemen. Video ini saya buat diperuntukkan untuk menyelesaikan tugas dari akuntansi biaya. Langsung saja kita masuk di pengertian biaya tenaga kerja, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan. Biaya tenaga kerja adalah untuk pembayaran yang dinamakan upah. Hal ini penting untuk membedakan dengan istilah gaji. Gaji merupakan pembayaran kepada tenaga kerja atau karyawan yang didasarkan pada rentang waktu seperti gaji mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. Upah dibebankan melalui rekening biaya tenaga kerja langsung, sedangkan gaji dibebankan melalui rekening biaya overhead pabrik. Lanjut, ini ada beberapa penggolongan biaya tenaga kerja. Dalam perusahaan manufaktur, penggolongan kegiatan tenaga kerja dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Ini, organisasi dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi ke dalam 3 fungsi pokok. Ada produksi, pemasaran, dan administrasi. Oleh karena itu, perlu ada penggolongan dan pembedaan antara tenaga kerja pabrik dan tenaga kerja non-pabrik. Pembagian ini bertujuan untuk membedakan biaya tenaga kerja yang merupakan unsur harga pokok produk dari biaya tenaga kerja non-pabrik, yang bukan merupakan unsur harga pokok produksi, melainkan merupakan unsur biaya tenaga usaha. Penggolongan berikutnya yaitu penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Misalnya, departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Bagian tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang bekerja di departemen-departemen non-produksi digolongkan pula menurut departemen yang menjadi tempat mereka kerja. Selanjutnya ada penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut: operator mandor, dan penyelia atau supertendan. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Selanjutnya, penggolongan menurut hubungan dengan produk. Dalam hubungan dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tenaga kerja langsung. Adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat diusut secara langsung pada produk, dan yang upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. Yang kedua, ada tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk disebut tenaga kerja tak langsung. Upah tenaga kerja tak langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada biaya-biaya yang berhubungan dengan biaya tenaga kerja. Yang pertama ada setup time. Seringkali terjadi sebuah pabrik memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi atau setup cost. Biaya pemula produksi diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan. Biaya pemula produksi meliputi pengeluaran untuk pembuatan rancang bangun, penyusunan mesin dan peralatan, latihan bagi karyawan dan kerugian-kerugian yang timbul akibat belum adanya pengalaman. Yang kedua, waktu menganggur atau idle time. Dalam mengolah produk, seringkali terjadi hambatan-hambatan, kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Baiklah, itulah sedikit materi dari saya mengenai biaya tenaga kerja, yang itu ada pengertian, penggolongan, dan juga biaya-biaya yang bersangkutan dengan tenaga kerja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.